Yang kelima, yang banyak tidak diketahui oleh kaum wanita dan ini kekeliruan mereka dari 70 poin tentunya ya, adalah meratapi orang yang mati, memukul wajah dan merobek saku baju. Ini dalam agama kita diistilahkan niyaha. Niyaha itu kayak mukul-mukul badan, teriak-teriak, nangis-nangis karena anaknya meninggal, suaminya meninggal, orang tuanya meninggal gitu, karena tidak bisa mengontrol perasaan, maka itu dilarang dalam Islam. Kata beliau di sini, meratapi orang mati, memukul wajah dan merobek saku baju. Dengan perbuatan yang tercela ini, mereka seperti orang yang menolak dan menggugat qadha dan qadarnya Allah, keputusan Allah dan takdir atau ketentuan yang sudah Allah tentukan. Dan Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bida'wal jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami siapa yang menampar pipinya, merobek saku baju dan mengucapkan kata-kata kutukan ala jahiliyah. Hadis ini muttafaqun alaih dan itu terjemahannya disepakati oleh dua orang, maksudnya disepakati oleh dua orang, Bukhari dan Muslim. Kalau hadis itu diriwayatkan Bukhari Muslim dan dikatakan muttafaqun alaih. Kata beliau, sementara tangisan dan kesedihan yang jauh dari mengeraskan suara dan histeris terhadap mayit, maka keduanya tidak diharamkan. Tetapi ekstra hati-hatilah dari melampaui batas, sehingga hal itu membawa kepada apa yang telah kami sebutkan, yaitu ratapan. Dan Nabi SAW bersabda, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab." Wanita yang meratapi kematian, pukul-pukul badannya, teriak-teriak, doa-doain yang tidak baik, baik dirinya ataupun si mayit atau anak-anaknya atau keluarganya, jika belum bertaubat sebelum kematiannya, maka ia akan diberdirikan pada hari kiamat dalam keadaan memakai pakaian terbuat dari pelengking atau ter yang panas ya biasa, dan pakaian terbuat dari kudis. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Baik, kita rincikan dulu poin ini. Poin pertama yang saya ingin berbagi di sini teman-teman, kematian itu pasti datang. Kita suka atau tidak suka. Kalau bapak ibu atau ibu lagi lewat di kuburan dan kita lihat tanah dan batu nisan, maka kita harus merenung kalau di bawahnya itu ada orang seperti kita. Bahkan mungkin lebih cantik, lebih tampan, lebih kaya, lebih pintar, lebih segala macam. Tapi mereka jadi mayit, artinya kita harus melalui itu, gak mungkin tidak. Dan mati itu seperti sebuah pintu, kayak pintu rumah ini. Untuk masuk ke dalam rumah ini kita harus selalu pintu ini, gak bisa tidak. Kita ini Allah ciptakan untuk akhirat, bukan dunia. Bukan di sini tempat kita. Allah menciptakan Adam ayah kita dan Hawa ibu kita alaihi wassalatu wassalam, lalu dimasukkan kemana? Ke surga. Ya. Maka kita ini adalah anak-anak surga, bukan anak dunia. Kita hanya mampir di sini dan kita akan kembali ke sana. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dan diberikan panduan supaya kita kembali ke tempat yang sama. Kalau salah di sini, maka Allah siapkan neraka sebagai tempat hukuman. Jadi kita bukan anak-anak dunia. Bagi seorang muslim, mati sebuah pintu yang harus dilalui untuk kembali kepada kehidupan abadinya dia. Jadi mati itu bukan hal yang harus ditakuti atau disesali. Tapi memang dia disambut. Para sahabat, kalau ada di antara mereka yang sakit keras, mau meninggal dunia, bayangkan teman-teman, teman-temannya datang mengatakan, berita gembira buat kamu. Orang mau mati lagi sakit keras, dia tahu temannya akan mati, mereka bilang, berita gembira buat kamu. Kok bisa? Karena mereka jelasin, karena sebentar lagi kau akan ketemu sama Allah, sebentar lagi kau akan ketemu dengan Rasulullah SAW, sebentar lagi kau akan masuk ke surgamu. Karena itu prinsip dasar kita sebagai seorang muslim. Jadi mati bukan untuk dihindari, bukan untuk disesali, tapi memang dihadapi. Dan kita tahu kita akan menuju kehidupan akhirat sana. Cuma memang ada pesan-pesan nabawi, pesan kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Waktu ditanya, manil akyas, siapa orang yang paling cerdas ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, orang yang banyak mengingat mati itu dan punya persiapan. Ini bukan berarti kita harus takut, tapi kita punya persiapan. Kenapa sih orang mati? Mau sehat, mau sakit,
Mau apapun, ibu biar jaga makanan terbaiknya, olahraga setiap hari, lingkungannya sehat, saat ajal datang, mati. Biar dia hidup di lingkungan yang kotor, kumuh. Ya, kita lihat banyak orang tidur dekat tempat sampah, orang tidur di dekat danau yang penuh dengan kotoran, airnya kotor. Subhanallah, selama ajal nggak datang nggak akan mati. Makanya Allah SWT mengatakan فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau datang ajal mereka tidak akan diterlambatkan saat, tidak akan dimajukan sesaat. Pasti mati di saat itu. Ini pernah saya berikan berbagi kepada beberapa jemaah yang waktu itu umroh bersama kami. Terus bertanya, Ustaz, ada anaknya yang mati lah, ada orang tuanya mati. Gimana menghilangkan kesedihannya? Maka saya bilang, mati itu nggak bisa kita hindari. Dan pasti mati di saat itu. Di tempat itu, di waktu itu, nggak bisa diubah. Kata Nabi SAW, kalau Allah menginginkan mencabut ruh seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan buat dia punya hajat di situ. Kalau kita misalnya bisnis, kita tiba-tiba mau ke negara itu misalnya, atau ke kota itu, nanti di situ ajal kita akan datang. Gak bisa kita hindari masalah itu. Itu pasti akan datang. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah berkata kalimat bijak. Dia bilang, saya selalu senang dan tenang karena dua hal. Saya selalu senang dan tenang karena saya tahu rezeki saya sudah Allah tentukan tidak akan diambil oleh orang lain. Itu konsep dasar seorang muslim. Jadi jangan pernah ibu berpikir orang ini ambil proyek saya ini, orang ini ambil rezeki saya. Enggak pernah, enggak bakal mungkin. Dicatat di Lauhil Mahfuz, rezeki kita akan sampai kepada kita. Ini teh ini saya sudah dicatat di Lauhil Mahfuz sebelum saya lahir sudah ada di sini. Akan sampai kepada saya. Ibu lagi dulu di rumah, rezeki yang dibeli, makanan yang dibeli oleh tetangga, kalau Allah catatkan rezeki kita itu, dia akan potong kue itu, dia akan antar ke rumah kita dan akan sampai ke mulut kita. Gak akan luput. Kata Nabi SAW, tidak akan wafat seseorang sampai semua rezekinya disempurnakan oleh Allah. Ada orang begitu sudah tua, dan dapat warisan sekian banyak. Mungkin tadinya miskin. Pasti sampai kepada dia. Sebelum dia mati pasti akan sampai semuanya. Kata Ibnu Qayyim, saya selalu senang dan tenang karena dua hal. Rezekiku sudah Allah tentukan, tidak akan diambil orang lain. Yang kedua, ajalku sudah ditentukan, tidak akan pernah berubah selamanya. Maka teman-teman sekalian kita harus faham poin ini supaya kita renungi bersama-sama. Mati nggak bisa kita menghindar darinya. Dia bukan sebuah momok yang menakutkan, tapi khusus bagi orang beriman. Orang yang takut hanya orang yang banyak dosanya atau orang kafir, itu wajar dia takut karena dia tahu ujung-ujungnya dia akan masuk ke neraka. Tapi kalau dia tahu dia akan masuk ke dalam surga, dia akan gembira dengan itu. Pasti dia akan gembira, dia akan tahu dia akan menuju ke sana. Dan di sana abadi, sudah tidak lagi tugas apa-apa. Kita hanya di surga menikmati saja. Di dunia ini kita cuma sabar sebentar saja. Sabar sebentar. Kalau ada orang yang meninggal, tidak akan pernah berubah takdirnya. Maka siapapun itu, kayak lagi umroh, lagi haji, lagi safar, lagi jalan. Oh, dia kemarin sehat, kok bisa meninggal ya? Nggak bisa dibahasakan itu. Nggak ada hubungannya antara sakit sama sehat dengan mati. Bahasa medis mungkin, oh dia mati karena penyakit ini, supaya ada ceritanya di tengah-tengah manusia. Tapi dalam agama Islam, ajal datang. Mau sehat, mau sakit, dia akan mati pada saat itu. Dan tidak akan pernah kembali. Maka ini perlu ditanamkan tentu supaya kita faham. Nah, kalau kita sudah faham ini teman-teman, berarti bukan cuma kita. Anak kita pun meninggal, suami meninggal, istri meninggal, orang yang kita cintai pun, orang tua segala macam, mereka hanya pindah alam. Kita nggak perlu berlebihan dalam kesedihan, karena ini yang ditegur dalam poin ini ya. Tidak boleh meratapi. Kenapa dia mati? Kenapa bukan saya saja? Ini nggak boleh. Bahasa-bahasa ini. Ya. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Tidak boleh kita mengucapkan doa buruk buat diri kita. Termasuk tuh diri kita sendiri. Lihat dirinya di cermin, kok saya jelek ya? Kita seperti menghina pencipta itu. Bukan punya kita. Memang pada saat dulu ibu waktu baru lahir, ibu yang tentukan alisnya berapa lembar. Atau ibu yang bentuk matanya, ibu yang tentukan bulu matanya seperti itu. Atau telinganya atau hidungnya, bukan. Ini kita cuma dipinjamkan. Tugas kita pakai dalam ketaatan. Allah ciptakan begitu. Selesai. Kita bukan tugasnya menghina. Kapan orang faham ini, dia nikmati saja hidupnya, selesai. Gak akan ada masalah. Dia dengan percaya diri menikmati. Dan Allah akan datangkan orang yang suka itu. Kau sahabat, Ustaz, hidung saya pesek. Allah datangkan orang yang suka hidung pesek itu. Ada jodohnya. Ustaz, kulit saya gelap. Orang datangkan nanti orang yang suka kulit gelap itu. Banyak. Ciptaan Allah SWT. Ada orang lumpuh punya pasangan, subhanallah. Banyak gitu. Saya pernah ada cuplikan, ada satu bapak, tangan kakinya puntung semua.
Istrinya sempurna, punya anak-anak, kuasa Allah SWT. Jangan sampai kita memprotes dengan kata-kata yang tidak benar gitu kan. Allah kalau masih memberikan kesempatan bapak ibu dengan umur, sehingga kita masih bisa beribadah walaupun sehari, itu nikmat yang luar biasa. Ada sebuah riwayat, ada 3 orang dari suku Uzrah. Ada satu suku di Madinah namanya Uzrah, itu masuk Islam, 3 orang ini, tapi gak disebutin namanya ya. 3 orang ini masuk Islam, terus Nabi SAW bilang, siapa yang mau menaungi orang ini? Gitu. Ada satu sahabat mengatakan, saya Rasulullah, namanya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ini salah satu sahabat dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Talha kebetulan orang kaya, dia bilang, saya Rasulullah, 3 orang ini mu'allaf tinggal rumah saya saja. Tinggallah. Ternyata beberapa hari kemudian, Nabi SAW bentuk pasukan, suruh jihad. Salah satu dari 3 orang ini ikut jihad, perang, terbunuh mati syahid. Sebulan kemudian, ada pasukan kedua Nabi bentuk, orang yang kedua ikut jihad juga, mati syahid. Sebulan kemudian, meninggal orang yang ketiga. Tapi di atas ranjang, bukan mati di medan perang. Lalu kata Nabi, kata Talha, ya Rasulullah, saya mimpi semalam 3 orang ini datang, tapi uniknya yang paling bagus fasilitasnya, yang berdiri paling depan justru yang mati di ranjang. Yang mati syahid yang kedua di belakangnya, yang mati syahid pertama di belakangnya lagi. Kalau secara akal-akalan kita manusia, yang mati pertama mati syahid lebih pantas punya derajat tinggi. Tapi ini enggak, justru yang mati di ranjang yang paling depan. Bagaimana saya memahami ini Rasulullah? Kata Nabi SAW, kenapa kau heran hai Talha? Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih baik bagi seseorang muslim dibandingkan umur yang panjang dan dia masih bisa beribadah. Di mana kau bisa menilai perbandingan antara sholatnya orang yang mati terakhir walaupun di atas ranjang dengan sholatnya orang yang mati syahid. Artinya walaupun dia mati syahid, tapi karena selisihnya sampai 1 bulan, si muslim ini bisa sempat sholat 1 bulan, itu sudah mengalahkan pahala jihadnya dia. Jadi kalau Allah kasih umur walaupun cuma sehari, 2 hari lebih, itu udah luar biasa. Dalam riwayat lain tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada seorang muslim yang Allah berikan umurnya dan dia bisa beribadah. Maka itu kesempatan. Jangan malah doain diri kita, kenapa dia meninggal, kenapa bukan saya, dia ngeratapin misalnya. Enggak, Allah kasih kita sehari, 2 hari, seminggu, itu luar biasa itu. Berarti kita masih punya kesempatan untuk bertaubat, memperbanyak amal soleh dan seterusnya. Bahkan dalam riwayat Nabi bilang, di mana kau dengan tasbihnya, takbirnya, tahlilnya, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, la ilaha illallah. Itu udah cukup mengalahkan pahala orang yang mati syahid tadi. Jadi kesempatan emas. Tidak boleh kita meratapi itu. Ya. Tetapi dari satu sisi, kalau hanya sekedar sedih saja, karena pernah salah satu anak Nabi SAW, tentu Nabi punya 7 orang anak, 3 laki-laki, 2 perempuan. 3 laki-laki ini semuanya meninggal, masih kecil, di bawah 3 tahunan. Ada Qasim yang pertama, ada Abdullah yang kedua, ada Ibrahim yang ketiga. Tetapi waktu meninggalnya Ibrahim, Nabi SAW sempat, waktu sebelum meninggal ya, melihat dia, karena ini anak Nabi laki-laki terakhir. Nabi berharap tentu ada anak laki-laki yang bisa meneruskan beliau. Ternyata takdir Allah berbeda, meninggal semua anak laki-lakinya 3-3, sisa anak perempuan 4-4-nya hidup. Walaupun meninggal, ada 2 yang meninggal di masa Nabi SAW gitu kan. Yaitu ada Ummu Kalthum, ada Ruqayyah, Ummu Kalthum, ada Zainab, dan ada juga ada Fatimah. Maka ada yang meninggal juga di masa Nabi SAW, ada yang meninggal setelah Nabi SAW meninggal dunia. Nah, waktu meninggal Qasim dan Abdullah, Nabi berharap Ibrahim ini yang bisa menjadi penerus, tapi ternyata meninggal juga. Waktu dia, Nabi SAW sebelum meninggal lagi sakit parah, Nabi peluk, Nabi ciumin, begitu digeletakkan meninggal. Maka Nabi nangis, netesin air mata pada saat itu, tapi nggak ada suara. Maka sahabat lihat, sahabat tangkapnya selama ini kita nggak boleh sedih secara mutlak ya. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, apakah anda nangis gitu? Seakan-akan nanya, ini hukumnya boleh nggak? Kata Nabi SAW, kalau ini tetesan air mata saja, itu adalah rahmat kasih sayang Allah masukkan dalam hati hambanya. Artinya ini boleh, tapi kami tidak akan. Lalu beliau menghadap ke mayatnya anaknya Ibrahim alaihissalam, lalu beliau mengatakan, sesungguhnya hai Ibrahim, kami sedih dengan berpisah denganmu, tapi kami tidak akan pernah mengucapkan kecuali yang Tuhan kami ridhoi. Maksudnya lisan kami tidak akan pernah memungkiri takdirnya Allah. Seperti itulah. Fahami ini dan besarkan dalam jiwa kita teman-teman. Apapun yang luput dari dunia, anggap biasa. Dan kita terima itu sebagai keputusan Allah. Ada orang yang belum menikah, ada orang yang belum punya anak, ada orang yang belum punya kerjaan, ada orang yang begini dan begitu banyak. Semua itu keputusan Allah dengan kemahaadilannya.
Kita ikhtiar ya, tapi selebihnya terima. Ada hadis mulia ya, kata Nabi SAW, Allah berfirman, siapa yang tidak ridho dengan keputusanku ya, dan takdirku, maka silahkan dia mencari Tuhan selainku. Dan orang-orang mukmin teman-teman, kalau ibu dan bapak sekalian sudah memupuk iman, dan itu terus kita lakukan dengan ketaatan-ketaatan, karena iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Maka nanti sampai pada tingkat level di mana kita akan bisa menerima cobaan Allah sebagaimana kita menerima dan mencintai kemewahan. Itu Nabi sebutkan dalam sebuah hadis. Waktu ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat cobaannya? Kata Nabi SAW, para nabi-nabi. Lalu siapa ya Rasulullah? Orang yang mendekati iman dia Nabi itu. Jadi makin kuat imannya maka makin besar cobaannya gitu. Jadi misalnya kalau orang biasa flu-nya 1 minggu, dia mungkin 2 minggu. Dilebihkan oleh Allah SWT kalau orang beriman, lebih cobaan itu. Maka kata Nabi SAW, orang yang lebih dekat imannya. Lalu kemudian Allah menguji hamba sesuai dengan kadar keimanannya. Kalau dalam keimanannya atau agamanya lemah, maka Allah pun uji dia dengan sesuatu yang lemah. Tapi ketahuilah, orang beriman itu kata Nabi SAW akan mencintai seseorang di antara mereka. Orang beriman, seseorang di antara mereka diuji oleh Allah dengan kemiskinan sampai dia nggak punya tambalan baju, ya cuma punya 1 baju, sobek, dia tidak punya tambalan baju kecuali kain-kain yang dia kumpulkan. Itu pun dia mencintai cobaan itu sebagaimana kalian cintai kemewahan. Jadi artinya teman-teman kita harus faham, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti menentukan dengan kemahaadilannya. Jadi itu hanya bisa dengan kacamata iman. Kalau enggak, yang lain tidak akan bisa memahami masalah itu. Ini dimaksudkan dengan masalah bahasan ratapan di sini ya. Kemudian juga poin ke-6, kita di poin ke-5 tentang masalah ratapan ya. Ada hal juga yang saya tambahkan di sini, kalau yang meninggal itu adalah muslim, walaupun dia punya banyak kekurangan ya, maka itu berita gembira, kita nggak perlu khawatir, karena selama dia tidak batalkan keislamannya, berarti dia akan masuk surga. Yang mungkin bisa membuat kita bersedih dan berharap Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita kalau kita berbeda arah, beda akidah, meninggal dalam keadaan kafir. Dan itu akhirnya kita tahu pasti dia akan masuk neraka. Mungkin hal itulah yang membuat seseorang lebih baik berdoa kebaikan buat dirinya agar selamat dari kekufuran yang telah menimpa orang yang dia cintai tadi.